Putraku si ande lumut tumuruna ana putri kang unggal-unggahi. Putrine nggak sing ayu rupane, kuting ijo iku kang dadi asmane. Aduh ibu, kula dereng purun. Aduh ibu, kula mboten mudhun. Nadyan ayu, sisane si yuyu kangkang. Sebetulnya kita nyanyi lagu apa sih, Kang? Itu tuh dialog antara Mbok Rondo Dadapan, ibu angkatnya Ande Lumut. Waktu itu ada 3 orang putri cantik yang melamar untuk menjadi calon istri Ande Lumut. Tapi Ande Lumut nggak mau. Kenapa? Karena Ande Lumut tahu kalau itu sisanya si Yuyu Kangkang. Siapa Yuyu Kangkang? Mau tahu cerita selengkapnya? Iya. Nah, simak aja video selengkapnya ya. Tetap di channel kesayangan, channel Dongeng Bahasa Indonesia, Dongeng Bocah. Check it out. Gimana cerita selengkapnya, Kang? Begini, dikisahkan ada seorang pangeran bernama Raden Putra. Raden Putra adalah putra mahkota kerajaan Jenggala. Istrinya bernama Dewi Candrakirana. Perempuan anggun berwajah cantik jelita. Suatu ketika, tibalah saatnya Raden Putra menggantikan ayahnya menjadi seorang raja. Tapi Raden Putra menolak. Dia tidak mau menjadi seorang raja seperti ayahnya. Akibatnya, sang raja pun murka. Sehingga Raden Putra diusir dari istana kerajaan Jenggala. Nah, setelah diusir, Raden Putra pergi meninggalkan istana tanpa mengajak istrinya Dewi Candrakirana. Tapi sebagai seorang istri yang sangat mencintai suaminya, Dewi Candra pun bermaksud menyusul mencari keberadaan suaminya tercinta. Dan untuk menutupi jati dirinya, Dewi Candrakirana menyamar menjadi perempuan desa biasa. Nah, dalam penyamarannya itu, dia bertemu dengan seorang janda di desa Karangwulusan. Nah, Mbok Rondo Karangwulusan ini mengangkat Dewi Candrakirana menjadi anaknya, lalu diberi nama Kleting Kuning. Mbok Rondo Karangwulusan ini sudah punya 3 anak sebelumnya, perempuan semua, yaitu Kleting Abang, Kleting Ungu, dan Kleting Ijo. Oleh Mbok Rondo, si Kleting ini dipersaudarakan, jadi saudara angkatnya, jadi anak bungsunya, jadi adik dari ketiga kakak perempuan tadi. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, ternyata 3 anak Mbok Rondo ini jahat. Perlakuannya kepada Kleting Kuning benar-benar jahat. Seperti apa ya? Mereka tuh iri dengan kecantikan Kleting Kuning. Jadi mereka sengaja menyuruh Kleting Kuning untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, mulai menyapu, ngepel, mencuci, memasak, dan tidak boleh ganti baju. Tidak boleh ganti baju? Ya ampun, kotor dong, bau dong, dekil dong. Justru itu harapan dari ketiga kakaknya, agar kecantikan Dewi Candrakirana atau Kleting Kuning itu tertutupi, sehingga menjadi wanita yang jelek, dekil, bau, jorok. Sampai-sampai mereka juga melarang Kleting Kuning untuk mandi. What? Dilarang mandi? Seperti apa rupanya ya? Ya penampakannya jadi mirip kayak orang gila. Lalu ceritanya bagaimana? Nah, ceritanya berlanjut. Ada kabar dari desa seberang. Jadi ada desa, itu kan di desa Karangwulusan. Nah, desa Karangwulusan itu dibelah oleh sungai yang besar. Nah, di seberang itu ada desa namanya Desa Dadapan. Di desa Kenapa, Kang?
Belibet. Ah, ada kabar di desa Dadapan ini ada seorang janda, Mbok Rondo Dadapan, yang juga mengangkat seorang anak, tapi laki-laki. Pemuda, wajahnya ganteng, tampan, kulitnya bersih, perawakannya gagah. Namanya Ade Lumut. Tanpa menunggu lama, ketampanan Ade Lumut pun terdengar sampai ke telinga Mbok Rondo Karangwulusan. Dia pun ingin anak-anak gadisnya salah satunya menjadi istrinya. Untuk itu, Mbok Rondo Karangwulusan menyuruh ketiga putrinya untuk mendatangi rumah Mbok Rondo Dadapan untuk melamar Ade Lumut menjadi suami mereka. Kira-kira mau nggak ya? Nah, itu dia. Ini kisah selanjutnya. Apa kisah selanjutnya, Kong? Nah, kisah selanjutnya, Mbok Rondo Karangwulusan mendandani putrinya dengan dandan yang sangat cantik. Kleting abang dikasih baju merah, kleting hijau dikasih baju hijau, dan kleting ungu dikasih baju berwarna ungu. Mereka benar-benar cantik. Dan mereka pun bertiga pergi menuju desa Dadapan. Tapi begitu mereka sampai di sungai yang sangat besar, mereka bingung karena ternyata tidak ada penyeberangan, tidak ada kapal. Terus bagaimana dong? Nah, tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa yang bisa mengapung di air. Benar-benar besar, badannya lebar. Dan dia adalah Yuyu Kangkang. Hai, gadis-gadis cantik. Perkenalkan, namaku Yuyu Kangkang. Aku bersedia menolong menyeberangkan kalian. Tapi tidak gratis. Harus ada bayarannya. Berapa? Kata kleting hijau. Aku tidak minta bayaran uang, tapi suatu imbalan. Apa? Imbalan? Imbalan apa yang kau inginkan agar kami bisa menyeberangi sungai ini? Kata kleting kuning. Kleting abang. Kalian harus mau aku jadikan kekasih sesaat. Maka aku akan menyeberangkan kalian. Jawab Yuyu Kangkang. Kleting abang, kleting ungu, dan kleting ungu tadi rupanya tidak beratan dengan syarat itu. Mereka pun langsung menjadikan diri mereka sebagai kekasih dari Yuyu Kangkang. Kekasih sesaat. Dan mereka pun diseberangkan ke seberang sungai, yaitu ke desa Dadapan. Nah, sesampainya di sana, seperti yang sudah dinyanyikan tadi kan, di awal tadi, si ibunya itu menyampaikan kepada kleting kepada Ade Lumut. Kalau dalam bahasa Indonesia itu begini. Putraku. Kang, aku aja nyanyi, Kang. Oh, oke. Silakan. Putraku, si Ade Lumut, turunlah, ada putri yang mau melamar. Putrinya yang cantik rupanya, kleting abang, itulah nama dirinya. Oh ibu, saya belum mau. Oh ibu, saya enggak turun. Walau cantik, sisanya si Yuyu Kangkang. Kurang lebih artinya seperti itu. Jadi si Ade Lumut tidak mau dengan putih-putih yang cantik tadi, karena tiga-tiganya adalah sisa dari Yuyu Kangkang. Wah, kasihan ya. Ya gimana lagi? Salah mereka sendiri tidak mau menjaga kehormatan mereka, ya kan? Iya juga sih, Kang. Lalu ceritanya gimana? Nah, ceritanya di desa Karangwulusan, kleting kuning juga mendengar akan Ade Lumut. Dan kleting kuning begitu mendengar tentang ciri-ciri Ade Lumut, dia langsung merasa berfirasat bahwa itu adalah suaminya, Raden Putra. Dan untuk itu ia pun berniat datang ke desa Dadapan untuk bertemu dengan Ade Lumut. Dan keinginan itu disampaikan kepada Mbok Randa, ibunya. Apa? Engkau ingin juga melamar Ade Lumut yang tampan itu? Hah?
Bercerminlah dulu, dirimu itu hai keting kuning. Jangan sampai ande-ande lumut muntah lihat kamu. Begitu kira-kira kata ibunya, Mbok Rondo Dadapan. Tapi karena keting kuning tetap bersikeras, akhirnya Mbok Rondo Karangulusan, Mbok Rondo Karangulusan akhirnya mengizinkan. Lagi pula Mbok Rondo yakin kalau ande-ande lumut tidak akan menerima keting kuning karena bau, dekil, jelek, jorok. Nah, dengan tetap berpakaian kumal seperti itu, Kleting Kuning terus pergi menuju desa Dadapan. Dan seperti halnya 3 saudaranya tadi, Kleting Kuning pun kesulitan menyeberangi sungai karena tidak ada penyeberangan. Hingga muncullah Yuyu Kangkang, kepiting raksasa yang sebenarnya dia juga tidak mau menyeberangkan Kleting Kuning karena bau. Aku tidak mau menyeberangkan kamu, wahai gadis bau. Tapi asal kamu mau menjadi kekasihku sesaat, aku akan menyeberangkanmu. Apa katamu? Kamu jangan kurang ajar ya. Enggak sopan. Aku tidak mau. Tegas Kleting Kuning. Wah, jika kamu tidak mau ya silakan menyeberang sendiri. Terus lanjutannya gimana, Kang? Nah, terus Kleting Kuning ternyata punya pusaka. Diambilnya pusaka itu dari balik bajunya. Pusaka itu berupa lidi, tapi lidi sakti. Dia pukulkan ke permukaan air sungai dan tiba-tiba airnya surut, menghilang. Nah, Yuyu Kangkang jadi kalang kabut. Ia panik, menjerit-jerit minta tolong. Karena ternyata ia tidak bisa hidup di luar air. Dia itu harus ada air. Dia pun menggelepar-gelepar memohon kepada Kleting Kuning agar mengembalikan air sungai itu lagi. Oh, tolong aku kembalikan air itu, tolong. Nanti aku seberangkan kamu, tolong kembalikan air itu, aku sekarat. Lalu Kleting Kuning kembali mengangkatkan lidinya dan seketika air sungai muncul kembali. Singkat cerita, Kleting Kuning pun diantarkan oleh Yuyu Kangkang ke desa Dadapan tanpa syarat. Tibalah kemudian Kleting Kuning di rumahnya Mbok Rondo Dadapan. Dan di sana Kleting Kuning melihat 3 saudaranya yang sedang berwadah sedih, penuh duka, karena ditolak oleh ande-ande lumut. Nah, dan yang sangat mengejutkan ketika ande-ande lumut mengetahui kedatangan Kleting Kuning, dia sumringah. Tahu sumringah enggak? Bahagia. Iyalah, senyum bahagia gitu. Dan menyambutnya. Jadi, ternyata selama ini ande-ande lumut sudah menanti si putri itu, Kleting Kuning itu. Dan seakan-akan dia juga tahu kalau itu adalah istrinya. Dan ketika mereka bertemu, seketika Kleting Kuning merubah wujudnya menjadi Dewi Candrakirana. Begitupun juga dengan ande-ande lumut langsung berubah menjadi Pangeran Putra. Nah, lalu mereka kembali ke istana dan hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moralnya apa, Kang, cerita ini, Kang? Pesan moralnya ya kesabaran akan membuahkan hasil kebaikan di kemudian hari. Selain itu? Selain itu, jaga kehormatan kalian. Pegang kerat-kerat, pegang kuat-kuat. Oke? Oke. Dan dengan berakhirnya kisah ande-ande lumut ini, saya dan juga Joki Jo pamit. Mau kemana kita, Kang? Loh, kita kan mau siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan kami akan menghadirkan kisah-kisah teladan dengan nuansa religi yang kental. Jangan lupa ya, tunggu kehadiran kami dalam episode khusus Road to Ramadan 1443 Hijriah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.